Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu, itu secara materi, dia secara bahan, dia sangat disukai jin. Jadi berpotensi untuk dijadikan rumah jin di situ. Yang kedua, kalau orang tuanya memiliki keyakinan ini nanti bisa menyembuhkan kalau anaknya sakit, ini tambah oleh jin dikasih fasilitas, disembuhkan benar sama jin, supaya orang tuanya ini yakin gitu, percaya sama benda itu. Jadilah benda itu sebagai jimat atau namimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syahidil ghuril muhajirin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bu Haji, Mas Yuri, anak-anak ini kita mau ajak liburan sekolah nanti di tanggal 31 di Navara Bondowoso. Anak-anak nanti ini yang masih terlalu kecil, ibunya diikutkan, yang sudah besar kelas 4 ke atas ibunya tidak bisa ikut ya, nanti eloknya tidak cukup. Demikian anak sekalian, kalian jangan khawatir, meskipun ini tadi kita semua mendoakan untuk Adinda Arsya Rayyan Yasa. Ketahuilah bahwasanya Nabi menginformasikan pada kita semua, barang siapa yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya sesama muslim, maka malaikat bertengger di atas kepala orang yang berdoa itu, mengaminkan doa itu dikabulkan oleh Allah untuk orang yang kita doakan, dan falahullah. Dan juga kebaikan itu, kata malaikat, dikabulkan oleh Allah untuk yang berdoa. Jadi kita rajin-rajin doakan orang lain, doakan kebaikan, karena kita dapat dua pahala: pahala mendoakan orang dan juga pahala mendapat pengkabulan dari apa yang kita doakan baik kepada orang lain itu. Paham ya anak sekalian? Jadi ini merupakan bekal kita bisa mendapatkan hal yang banyak dari sebab kita berbuat kebaikan kepada orang lain. Dan anak-anak sekalian, pagi ini berusia 1 bulan lebih, berapa Pak? 1 bulan 7 10 hari. Itu kalau orang Jawa itu selapan. Selapan itu Pak Ustaz ya, sudah coba? Sudah coba? Ustaznya sudah coba? Alhamdulillah. Terus diapakan cobaannya Pak Yuri? Bu Haji Wali Sari belum dapat info dari saya. Ditanam. Oh iya, sama dokternya. Kemudian, tapi tidak dibawa pulang, tidak dibungkus. Oh iya, ya betul. Berarti Pak Yuri tidak bawa pulang, tidak dibungkus, tidak ditaruh di apa begitu. Jadi anak-anak sekalian, tali pusar itu bukan dari jenis daging, tapi materinya itu dari tulang yang sangat rawan, tulang yang sangat muda. Itu jadi tulang. Jadi tali pusar itu tulang anak-anak. Bene usus geni, bukan usus. Kalau usus kan dari bahan kayak daging gitu. Kalau yang tali pusar itu tulang rawan.
Jadi meskipun disimpan lama tidak busuk, tidak akan hancur. Dan orang yang tidak tahu, katanya kepercayaan orang-orang dulu itu kalau disimpan nanti kalau sewaktu-waktu anaknya panas, sumar, apa itu dicelup di air, airnya diminumkan sembuh katanya. Nah, itu tidak betul anak-anak. Justru benda yang disimpan itu berupa tulang, dan tulang itu merupakan makanan kegemaran jin. Satu, itu secara materi, dia secara bahan, dia sangat disukai jin. Jadi berpotensi untuk dijadikan rumah jin di situ. Yang kedua, kalau orang tuanya memiliki keyakinan ini nanti bisa menyembuhkan kalau anaknya sakit, ini tambah oleh jin dikasih fasilitas, disembuhkan benar sama jin, supaya orang tuanya ini yakin gitu, percaya sama benda itu. Jadilah benda itu sebagai jimat atau namimah, dan itu dilarang di dalam Islam. Itu merupakan bentuk dari sekian bentuk kesyirikan. Makanya tadi kalau Pak Yuri dibawa pulang, berarti belum tahu, kita kasih tahu. Tapi alhamdulillah sudah tahu. Nah, itu tidak perlu diagung-agungkan, tidak perlu dipuja. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Adapun benar Ustaz, anak saya atau cucu saya itu sembuh Ustaz, bisa jadi karena itu campur tangan jin, setan dari golongan jin yang memang ingin merusak akidah umat Islam. Caranya seperti itu. Saya sering ada anak itu bermasalah, sering kesurupan lah, sering sakit, itu minta diruqyah di jalan Seroja, keturunan masih keturunan Arab ya. Itu ternyata, dan dia sering-sering itu Pak, di sekolah atau ketika ngelamun, ketika ini kesurupan dia nari, kayak terdengar gamelan Jawa itu. Dia kemudian goyang-goyang nari gitu. Ditanya kenapa? Ada gamelan, perasaannya ada gamelan Jawa gitu. Nah, ternyata setelah dideteksi, di antara diagnosa kita kepada orang tuanya, iya Ustaz, kita simpan memang itu kan untuk ini. Nah, akhirnya kita jelaskan bahwa kalau itu harus Ustaz dibuang. Iya, dibuang karena sudah kadung dipuja selama ini sudah ada jinnya, ini harus diruqyah dan dimusnahkan. Nah, malam itu juga diambil, kemudian kita ruqyah sebentar, kemudian kita bakar. Di saat dibakar itu ada ledakan, nggak tahu, wallahu a'lam itu ledakan apa, memang ada tembakan di mana atau apa, itu ada ledakan dan anaknya ini menjerit malam itu saat ini dibakar, menjerit, dan kemudian alhamdulillah sampai hari ini tak kata kalau ketemu pamannya itu, ketemu yang ngasih informasi ke saya, yang saya siapa bermahan, alhamdulillah. Jadi itu banyak kesalahpahaman di masyarakat ya tentang hal semacam itu, dan yang akibatnya fatal yang terutama bagi akidah Islamiyah kita bisa terjerumus dalam kesesatan, kesyirikan. Itulah yang disebut fitnah. Maka di Ananda Arsyad tadi, Adinda Arsyad tadi, kita doakan mudah-mudahan kelak dalam pertumbuhan pemikiran tidak mudah terkontaminasi oleh fitnah atau penyesatan pemikiran seperti itu. Gampang waspada, qadarullah, dikasih tahu temannya, ngamalkan ini lo bisa terbang nanti, misalkan seperti itu. Ngamalkan ini bisa tidak basah kalau kehujanan misalnya. Qadarullah, anak ini nanti, enggaklah masa kayak gitu, nanti tak tanya ustaz saya. Seperti itu, tidak langsung ketika ada apa-apa langsung diserapkan, itu bisa sesat ya, bahaya anak sekalian. Anak ini boleh cerita nggak? Ini dari mana nih, yang paling jauh mana rumahnya? Dua paling jauh. Semua dalam kota ya. Dua, satu orang Mas Rahman ya. Dua. Pauwan. Pauwan jauh dua masih dekat itu. Ya gitu. Nanti informasinya tanggal 31. Nanti batas pendaftarannya sampai hari Rabu. Anak-anak kita prioritaskan anak-anak asuh sendiri, kita siapkan helm untuk bisa kita kalkulasi pembiayaannya. Baru setelah hari Rabu kita buka untuk anak luar. Yang anak luar itu bayarnya 400.000.
karena ada nginepnya di sini, ada makan di sini, ada hafid camp liburan di sini. Diajari untuk menghafal 1 juz selama 3 hari, kemudian hari terakhir berliburan ke Navara Waterpark, Waterpark itu ya, begitu anak sekalian. Ada yang ingin ditanyakan? Mas Firman? Nggak ada. Mas Firman adiknya sakit, Mbak siapa? Aisyah sakit. Baik, sambil nunggu apa yang mau dikeluarkan anak sekalian, kita tujukan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua orang-orang yang peduli kepada kalian dari Center Al-Firas Situbondo, seberapapun yang beliau urutkan untuk kalian, termasuk yang kita amplopi ini adalah ukuran mereka yang peduli. Sakoni, duet koni kita kumpulkan, kita amplopi, dibagi-bagi buat kalian. Di antaranya setiap seperti ini setiap bulan, kemudian juga kita alokasikan untuk bangun ini, bangun itu. Sekolahan kita juga insya Allah sudah progresnya sudah mendekati tahun ajaran baru, nanti sudah insya Allah bisa kita gunakan. Mudah-mudahan beliau para muhsinin, orang-orang yang berikhlas hati, orang yang berbuat baik kepada Yatim Center, pada kalian, pada kita semua, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Kalau beliau sakit, ada sakit, beliaunya atau keluarganya yang punya keluhan sakit tidak sembuh-sembuh, mudah-mudahan Allah segerakan kesembuhannya. Amin Allahumma. Amin. Atau keluarga besar beliau yang ada ponakannya, anaknya, atau siapa adiknya, kakaknya yang sulit jodoh, misalnya, mudah-mudahan Allah permudah untuk ketemu jodoh yang soleh, yang solih dan solihah. Atau banyak diantara keluarga beliau ini yang juga kesulitan ekonomi, mungkin juga banyak hutang, mungkin juga merasa butuh jalan. Kita doakan mudah-mudahan Allah segerakan terbukanya pintu-pintu rezeki bagi beliau sendiri maupun bagi keluarga besarnya, saudara-saudaranya yang kesulitan ekonomi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkhusus orang tua kita, Budi kita yang sekarang ada di Tangerang, ya, Budi Yanto, yang Kom Yantonya dulu adalah pembina di sini. Kemudian Budi Yantonya ini sekarang Kom Yanto sudah meninggal, Allah yarham. Kemudian Budi Yanto ini meskipun sudah tidak di Situbondo, itu mantan kepala dinas pendidikan Haji Yanto dulu. Nah sekarang beliau pulang ke Banyuwangi, terus tapi sering ikut anaknya di Jakarta. Nah, beberapa hari yang lalu telepon seperti biasa, mengirimkan dana santunan buat kalian, begitu. Di antaranya yang kita amplopi ini kita kumpulkan dari yang lain-lain juga. Beliau minta doa khusus agar sakit beliau segera Allah berikan kesembuhan. Amin Allahumma amin. Sekarang ada di Jakarta, dan apapun penyakit yang beliau derita, ya, kalaupun Allah belum memberikan kesembuhan hari ini, Allah masih menunda besok atau lusa. Di dalam penundaan Allah tetap mengalirkan pahala-pahala yang besar bagi Uti Yanto. Amin Allahumma amin. Allahumma rabbana musibil ba'sa wasfi anta syafi la shifa'a illa shifa'a la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha penyembuh, Engkau Tuhan manusia, Engkau yang membuat sakit dan Engkau yang memberikan kesembuhan. Maka sembuhkanlah sakit Uti Yanto, sembuhkanlah sakit Uti Yanto ya Rabb, sembuhkanlah sakit Uti Yanto ya Rabb, agar beliau bisa leluasa beribadah, bisa leluasa menghamba kepadamu, kegiatan-kegiatan ritual-ritualnya tidak terhambat oleh karena sakitnya ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum Rebu, ada yang ingin disampaikan ke anak-anak, pesan-pesan? Ya. Ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak? Oh, sekedar ucapan terima kasih pada keluarga Sohibul Hajat sudah mendukung acara di sini. Kaum Rebu ini anak tipe sesepuh yang gak banyak bicara tapi banyak berbuat.
Untuk urusan bicara sudahlah, sampai aja seperti itu. Tunggu paling-paling nanti kalau kita paksa untuk doa penutup, nanti kalau mau kita doa penutup. Tunggu itu seperti itu benar. Tapi amaliyahnya insya Allah kita nggak bisa bandingi beliau. Jadi semua ini Al-Firas ini termasuk apa ya, semua yang ada di sini atas wakaf beliau. Kita doakan sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun, ketika yayasan ini, pondok ini, yatim center ini, sekolah ini, dan nanti kelak akan ada bangunan-bangunan yang lain, itu dimanfaatkan untuk kebaikan, pahalanya mengalir pada beliau. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan beliau benar-benar diberi kesehatan, sekeluarga beliau, Bu Haji, Pak Haji Rebu, putra beliau, untuk bisa menyaksikan kelak Al-Firas ini betul-betul memuaskan ramainya, tidak hanya kelas-kelas sekolah ini, tapi nanti berkembang ke sawah kita yang di sana, ada kampusnya, ada masjidnya, ada perpustakaannya, ada pemukimannya, insya Allah di sana. Ya, masjid itu sarana untuk pendidikan, jadi bukan masjid menyaingi masjid yang sudah ada, tidak. Jadi satu kampus itu selalu ada masjid untuk pusat kegiatan latihan untuk para mahasiswa, untuk para siswa. Karena di sini nanti proyeknya tidak hanya sampai SMA, tapi kita usahakan sampai sekolah tinggi ada. Jadi punya masjid untuk praktek ini, praktek itu, latihan ini, latihan itu. Itu di sana, di lahan-lahan yang sudah ada, cuman belum bisa dimanfaatkan saat ini karena keterbatasan sumber daya. Demikian, yang sudah diantarin bisa dibagi, Bu, monggo. Ya, panggil lagi. Ayo minta tolong Mas Aldi sama Mas Haikal, minta tolong. Ayo sana. Sudah besar. Minta tolong ya. Minta tolong Mas Aldi, Mas Haikal. Keluarkan piringannya ya. Apa? Nasinya ini ya? Demikian untuk acara kita anak-anak untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan bagi anak, bagi Adinda Arsya Ryan Yasa, Bapak Ibu Yuli dan seluruh keluarga, juga Ibu Haji Wanisari. Mudah-mudahan dalam keberkahan dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.